Ke informasi lain, pemirsa, Wakil Presiden RI periode 2004-2009 dan 2014-2019 Yusuf Kala kembali dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian dan penistaan agama. Laporan tersebut terkait isi ceramah Yusuf Kala di Universitas Gadjah Mada yang membahas mati syahid dalam konflik di Poso dan Ambon. Forum Persatuan Islam Indonesia mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya untuk melaporkan Yusuf Kala. Pelapor menilai pernyataan Yusuf Kala pada Kamis 5 Maret 2026 di Masjid Universitas Gadjah Mada mengandung unsur disinformasi teologis dan berpotensi memicu ketegangan antar umat beragama. Mereka berharap proses hukum dapat berjalan objektif dan transparan tanpa memandang status sosial terlapor. Selain itu, pelapor juga menyampaikan permintaan maaf kepada umat Kristiani apabila pernyataan tersebut menimbulkan ketersinggungan. Kurang ideal dalam pernyataan beliau pada hari Kamis 5 Maret 2026, tepatnya di Masjid UGM. Pada pernyataan beliau itu, beliau mengatakan bahwasannya kami menduga ada unsur ujaran kebencian yang tidak sesuai dengan agama atau ajaran-ajaran agama yang berlaku. Pihak pelapor mengimbau agar para tokoh agama dan pejabat publik lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik guna menjaga kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan RI Budi Santoso sebut Indonesia telah mendapat pasokan bahan baku plastik nafta dari sejumlah negara alternatif seperti India hingga Amerika Serikat. Selama ini Indonesia masih bergantung pada impor nafta dari kawasan Timur Tengah. Namun konflik geopolitik yang terjadi mengganggu pasokan dan berdampak pada kenaikan harga plastik dalam negeri. Budi menjelaskan pemerintah juga tengah berupaya mengganti nafta dengan LPG sebagai bahan baku industri plastik. Bahkan kini Indonesia sedang menjajaki kerjasama dengan negara-negara di kawasan Eurasia guna merealisasikan rencana tersebut. Cari alternatif dari India, Amerika, dan Afrika. Jadi kami sudah komunikasi dengan para produsen. Memang sudah dapat, cuman kan mungkin jumlahnya atau perlu waktu juga karena kan berpindah, dan sekarang kondisi perang kan mungkin pengapalan juga agak lama. Jadi pada prinsipnya kita cari solusi negara lain yang mensuplai bahan baku dan kita juga koordinasi dengan teman-teman di perwakilan supaya membantu juga mencarikan alternatif. Hadapi lonjakan harga plastik, Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong penggunaan kemasan alternatif dari bahan organik. Sementara itu, di tengah lonjakan harga dan kelangkaan plastik yang dipicu terhentinya pasokan nafta, pemerintah mencari alternatif bahan baku termasuk dari rumput laut dan singkong. Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti meroketnya harga plastik di Indonesia. Menurutnya, kenaikan harga ini paling menekan para pelaku UMKM, khususnya sektor makanan dan minuman yang selama ini bergantung pada kemasan sekali pakai. Puan menilai momentum ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kembali gunakan kemasan dari bahan alami. Selain harganya lebih murah, penguraian sampah dari bahan organik lebih ramah lingkungan. Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman sebut rumput laut dan singkong bisa sebagai alternatif bahan baku plastik. Menurut Maman, saat ini kedua bahan baku tersebut cukup melimpah, namun keterbatasan pasar membuat biaya produksi masih relatif tinggi. Meski demikian, Maman berpendapat dengan dorongan kebijakan yang tepat, permintaan dapat meningkat sehingga biaya produksi menjadi lebih efisien. Ada beberapa produk-produk kita yang bisa kita jadikan sebagai bahan baku suplai plastik. Salah satunya yang udah di riset dan studi, ini lagi mau kita jajaki, itu dari rumput laut. Rumput laut itu juga sebetulnya bisa menjadi bahan baku plastik. Cuman selama ini masih dianggap terlalu mahal.
Diketahui kenaikan harga plastik ini dipicu oleh konflik geopolitik global yang mengganggu rantai pasokan bahan baku plastik dari Asia Barat, di mana ketergantungan industri dalam negeri terhadap bahan baku impor mencapai 60%. Dan pemirsa, berikut beberapa alternatif pengganti plastik yang bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai packing atau pembungkus barang. 1. Kantong kertas. Jenis ini untuk produk kering seperti mengemas pakaian, roti atau barang kering lainnya. Selain mudah didaur ulang, kantong kertas juga memiliki tampilan menarik. 2. Kantong singkong. Bentuk dan teksturnya mirip plastik namun terbuat dari bahan alami hingga mudah terurai di tanah dalam hitungan bulan. Yang ketiga, daun pisang. Bahan ini sudah lama digunakan, mudah ditemukan dan fleksibel dibentuk. Cocok untuk bungkus jajanan pasar hingga nasi dan lauk pauk. Keempat, daun jati. Umumnya digunakan di wilayah Jawa untuk membungkus makanan tradisional. Yang kelima, kulit jagung. Bahannya mudah terurai sehingga tidak mencemari lingkungan. Biasa digunakan untuk membungkus makanan tradisional. 6. Pelepah pinang. Wadah dari pelepah pinang banyak dipakai untuk kemasan makanan. Keunggulannya tahan panas, minyak, dan air. 7. Besek bambu. Ini merupakan wadah anyaman bambu yang cukup kuat. Selain ramah lingkungan, tampilannya juga bernilai tradisional. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut pemerintah terus mengupayakan solusi atas mahalnya produk plastik. Pemerintah pun memanggil sejumlah pengusaha biji plastik guna menekan kenaikan harga plastik maksimal 30%. Kita sedang kejar sekarang karena plastik itu kan tergantung kepada impor minyak kan. Memang itu sangat berlangsung ya. Nah, oleh karena itu kenaikan minyak akan sangat berpengaruh langsung. Ini sedang kita atasi. Kita sedang panggil beberapa pengusaha yang untuk biji plastik. Nanti gimana kira-kira agar ini tidak terlalu, kan naiknya kira-kira 30, tapi di pasar ada yang sampai 60 sampai 70 ya. Gitu. Jadi mestinya kan